Selamat hari Minggu. Selamat untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Ibadah yang diadakan dengan semi tatap muka karena masih ada live streaming. Shalom. Selamat datang Bapak Pendeta di Jemaat Ramah. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita tenangkan hati dan pikiran kita. Lalu kita bersama-sama mengarahkan itu kepada Tuhan di dalam beribadah pada pagi hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Berta Patuh. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 45 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulisnya. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, Sebab itu Allah telah mengasihi engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. dalam keagunganmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan Tuhan melampau perbuatan-perbuatan lainnya. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja.
bangsa-bangsa jatuh di bawah kaki. Tahtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah mengurapi engkau Sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana tadi permainan kecapi meninggalkan. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri kemersi berpakaian emas dari Ofir. Kita sambut dengan Mazmur 89 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kasih setia Tuhan menyanyikanlah, setiamu teguh selama-lamanya. Sabdamu ku berjanji pada hambaku, turun-temurun terus ku bangunlah tahtamu. Langit pun bersyukur, umat kudusmu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam sorga. Kau Tuhan disegani, umat yang kudus. Hormat-Mu terpencar di sekelilingmu. Kau Allah semesta, tiada yang setara. Gemuruh ombak laut, Kau menjinakkannya. Musnahlah negara, lambang kematian. Semua seterumu Kau cerai beraikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita mendengarkan dasatitah dari Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Kali semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Kristus. Amin. Ketika dengan tulus kita datang memohon pengampunan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Beri belas kasihan walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamat-Mu? Hanya dalam rahmat-Mu. Di manakah selamat-Ku? Hanya dalam rahmat-Mu. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan tanda ucapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Diawali dengan satu nats pembimbing dari Mazmur 45 ayat yang ke-18. Aku mau memasyurkan nama-Mu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Persembahan ada di depan kita dan di samping kiri kita, di belakang ada juga, supaya kita memberikan persembahan dengan tidak bertumpuk. Kita antrian untuk menjaga prosedur kesehatan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa akan persembahan kita. Di saat ini ya Tuhan, Engkau boleh bersama-sama dengan kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan tanda ucapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati kiranya persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan akan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, dan dimanapun firman-Mu itu disebarluaskan. Berkati kiranya jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ya Tuhan, berkati yang masih ada pada kami. Biarlah kiranya apa yang masih ada pada kami, kami boleh mempergunakannya dengan sebaik mungkin, demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kau layak Maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumahnya sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik kita yang ada di ruang ibadah ini maupun di rumah masing-masing, dimanapun kita berada, kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan pasal 4 ayat pertama sampai 10, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, dan Injil Markus pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memohon bimbingan kuasa Allah Roh Kudus kita berdoa. Dalam perjumpaan kami dengan Tuhan dan dalam perjumpaan dengan sesama sebagai anak-anak Tuhan, kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Tapi siapakah kami Tuhan? Kami sungguh terbatas. Kuasa Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada hari ini, memberkati kami sekalian, memampukan kami untuk bersama-sama memaknai bahwa firman berkuasa menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, terangi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan membaca hidup kami memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Bilangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Surat Yakobus yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27, firman Tuhan berbunyi demikian. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 7, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Firman Tuhan. Kure sumanga puang. Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia hari ini. Luar biasa. Baik yang ada di ruang ibadah maupun kita yang ada di rumah masing-masing. Saya mengajak kita sejenak ya untuk bersama-sama cepat memegang telinga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Baik yang di dalam ruang ibadah maupun di rumah. Kita punya telinga berapa? Oh iya. Kemudian yang memakai masker ini? Oh, mulut satu ya. Wah. Soal mendengar. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau dalam gerakan cinta Alkitab, Bapak Ibu, baik yang ada di ruang virtual maupun kita yang ada di ruang ibadah saat ini, ketika Yakobus mengajak kita saat ini merenungkan bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1, ayat yang ke-19 sampai 27. Pendengar dan pelaku firman. Saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk memegang telinga. Mendengar adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus kita lakukan selama kita masih hidup. Saudara-saudara, ada yang memakai alat bantu ketika pendengaran sudah mulai terganggu. Kalau kita ada di ruang virtual saat ini, menyetel televisi atau handphone kita di rumah, kalau begitu kurang bagus untuk didengar, bagaimana kita dengan baik supaya bisa mendengar apa yang akan dikatakan oleh firman Tuhan. Maka mendengar adalah kegiatan atau sangat penting dalam kehidupan kita. Mendengar, dan tidak hanya mendengar, kalau dalam bahasa gerakan cinta Alkitab, 5 jari kita. Pertama-tama 5 jari ada yang diungkapkan bahwa ada mendengar firman Tuhan. Kemudian jari manis itu bagaimana kita membaca firman Tuhan. Kemudian jari tengah itu bagaimana kita menyelidiki firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Dan yang ke ibu jari kita adalah merenungkan. Ya, karena tidak ditampilkan di layar. Jadi mendengar, hari ini kita akan bersama-sama menggumuli bagaimana saya, bagaimana Berta, bagaimana Bapak Ibu menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupan. Lagu sekolah minggu, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku.
Nah, kalau hari ini saudara-saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu apa yang dikatakan pembacaan kita hari ini? Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaknya cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, tentu kita punya sikap dan respon masing-masing. Orang yang sedikit responsif biasa tak pernah perangi meloy nambah menakwa. Firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sebagai anak-anak Tuhan disapa, dikuatkan untuk menyadari bahwa bagaimana saya disapa, ditegur oleh firman Tuhan, sebaiknya hendaklah cepat mendengar, meneliti dengan baik, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Tentu ada latar belakang kenapa Yakobus mengungkapkan hal ini. Oleh karena ketika kita membaca dari awal pembacaan firman Tuhan, bagaimana dalam beriman, bagaimana berhikmat, dan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, bagaimana setiap anak Tuhan pada saat itu sungguh memiliki etika. Hidupnya hendaknya etis, saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana hukum-hukum Tuhan, bagaimana ketetapan Tuhan tidak dilanggar. Dan saudara-saudara, dalam pembacaan hari ini mengajak kita untuk melihat dengan baik, menelisik firman Tuhan dan bagaimana dia berbicara kepada saya dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita memperhatikan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan. Selanjutnya hendaklah kamu mempelajari firman, bukan hanya pendengar. Diungkapkan lagi, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu. Tidak hanya mendengar, tetapi bagaimana melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membaca tafsiran kiasan yang sangat jelas di sini diungkapkan bahwa seorang yang perlu memperhatikan bagaimana dia berkaca. Bapak Ibu yang datang beribadah saat ini, ya paling tidak di rumah tadi bolak-balik ke kaca ya. Mulai dari kalau ibu-ibu mulai dari pakai baju, berdiri di kaca, cocok siamo raka, kemudian mulai pakai alis, mulai pakai lipstik, kalau bapak-bapak pakai minyak rambut dan sebagainya. Bagaimana kita berdiri di kaca, di cermin, bagaimana kita memperhatikan diri kita. Kiasan cermin dalam pembacaan kita ini berfungsi agar kita bisa mengontrol bagaimana diri kita, bagaimana penampilan kita. Dan firman Tuhan ini mau berbicara kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Sebab jika hanya seorang mendengar saja dan tidak melakukan, ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Ini yang perlu kita garis bawahi hari ini. Memandang di depan cermin. Fungsi apa cermin? Fungsinya melihat ketika Berta berdiri di depan cermin, tak isarkan lurek kete cilaana ya. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan cermin, apakah tidak ada noda di muka? Supaya apa? Supaya kalau keluar kita tidak malu le. Barakanakwa.
Kita berdiri, penampilan kita bagus, pakaian dan kostum kita. Supaya apa? Kita tidak malu, tak kasih risan. Nah, artinya dalam pembacaan kita hari ini, cermin, seumpama cermin bagaimana mengoreksi diri saya, mengoreksi diri Bapak Ibu, mengoreksi penampilan kita supaya kita tidak kelihatan malu ketika kita keluar. Dalam artinya, bukan sebatas penampilan di muka, pakai lipstik, pakai minyak rambut dan apa, tetapi lebih dalam bagaimana firman itu berbicara kepada diri kita. Bagaimana firman itu mengoreksi saya. Apakah saya melakukan firman Tuhan? Ya, ada ungkapan menarik tadi di konsistori mengatakan, ya mendengar berita-berita saat ini ya biasa tiramban ki ya COVID bagaimana ini, tetapi biasa orang yang sembunyi itu malah nadaka corona. Ya. Tapi saudara-saudara, dengan sikap sekarang ini kita semakin dibukakan bahwa kita tidak, ya bukan berarti kita tidak perlu takut, tapi bagaimana sikap kita menghadapi. Bagaimana imun kita tetap kita jaga supaya kita kuat melawan virus yang ada. Nah, ketika kita berdiri bercermin, cermin di sini diperhadapkan berfungsi memberitahukan kepada saya ini yang perlu dirubah, ini yang perlu dihapus, ini yang perlu dikeluarkan. Kalau ada hal yang jahat, karena dalam Markus tadi dikatakan dan juga dalam baik Mazmur dan dalam pembacaan kita Yakobus dan Injil Markus, bagaimana kita tidak munafik. Yang tahu diri kita adalah kita dan Tuhan. Suami, istri, orang yang ada di sekeliling kita mungkin tidak paham kalau kita sementara iri dan dengki kepadanya. Tapi ketika kita bercermin pada firman Tuhan, yaitu firman Tuhan mataran, tajam, seperti pisau bermata dua, menusuk tajam ke dalam diri kita. Dan hari ini dia akan membuka lembaran-lembaran kehidupan kita. Cermin kehidupan kita adalah firman Tuhan yang mau mengoreksi diri kita. Jangan kita mengatakan, oh tadi ada noda di sini, tapi saya lupa, saya keluar, saya malu karena dilihat oleh orang-orang. Artinya, sudah ada hal yang salah kita lakukan. Kita tidak mampu memaafkan orang lain. Kita keluar dan orang melihat kita, oh nasi tammo nina, nasi lempian. Ketemu tadi buang muka. Apakah kita tidak malu di hadapan orang dan terlebih di hadapan Tuhan? Bagaimana firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita kalau kita tidak mampu saling memaafkan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inti hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu bagaimana kita memberikan, bagaimana Allah memberikan firman-Nya bagi manusia. Karena itu penting bagi saya dan Bapak Ibu menyadari bahwa dengarkanlah firman Tuhan dan patuhilah. Jangan seperti orang yang baru saja memandang dirinya pergi dan lupa bagaimana rupanya. Tatandai kumua kasalangki. Kita tahu kalau kita baru saja melukai hati suami kita, hati istri kita, hati anak-anak kita, dan kita lupa minta maaf, minta ampun. Kita tahu bahwa kita baru saja melukai hati Tuhan dan kita tidak memohon ampun. Bagaimana firman itu berkuasa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak mampu mengatakan, firman Tuhan mengatakan di sini, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya, apakah saya orang yang sudah mendengar firman Tuhan? Apakah saya orang yang sudah membaca, mendengar, membaca, menyelidiki, merenungkan dan menghafalkan dan merenungkan firman Tuhan?
Kalau kita adalah orang-orang yang sudah merenungkan bagaimana firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-27 Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim, janda yang dalam kesusahan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, dalam ibadah kita kepada Tuhan perlu juga kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Diakonia, ya ada ya duda janda yang puji Tuhan tetap dalam keadaan baik, jadi tidak didiakonia dalam jemaat. Tetapi hal ini juga penting. Bagaimana kita bersama-sama secara khusus kita di tengah-tengah jemaat saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Tayode Pancermin membaca firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu berbicara kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Dengarkanlah firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita. Renungkanlah firman Tuhan, supaya hidupi, buang yang kotor, buang yang jahat dari hidup kita. Ketika kita dikoreksi di depan cermin firman Tuhan, jangan menjadi orang yang munafik. Manarang koreksi tahu, tapi kita tidak mampu melihat diri kita. Firman Tuhan ini tajam mengoreksi saya dan Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam seluruh kehidupan beriman kita, mari kita meyakini sepenuhnya bahwa firman Allah memiliki kuasa menyelamatkan. Menjalani kehidupan ini bahwa dengan sukacita firman Tuhan itu menerangi kita, mengoreksi kita agar menjalani hidup ini. Firman berkuasa dalam seluruh kehidupan ini. Terpuji Tuhan. Amin. Kita akan kembali dengan penuh kesadaran bahwa telinga yang Tuhan berikan untuk mendengar firman Tuhan, dan bagaimana saya dan Bapak Ibu diutus bersama-sama untuk tidak terlalu cepat berbicara tetapi mendengar dengan baik, dan diutus menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam syafaat, dan beberapa hal yang kita dukung dan doakan, baik rencana vaksinasi di tengah-tengah jemaat tanggal 1 September maupun seluruh pelayanan sepanjang minggu ini, peneguhan dan pemberkatan nikah pasangan Yermia Suloh dan Vera Melinda kita dukung dan doakan agar berjalan dengan baik. Saudara-saudara kita yang dalam pergumulan karena sakit, orang-orang yang kita kasihi yang dalam duka cita, Bapak Paulus Sarungu, saudara dari Bapak Lisal Sarungu, ibunda dari Bapak Paulus Palino, dan orang tua kita Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ismerda Lebang yang meninggal kemarin di Jakarta, dan rencana pemakaman akan dimakamkan besok juga di Jakarta. Mari Bapak Ibu kita sehati dan kita berdoa.
Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan beriman. Roh Kudus Tuhan menerangi kami agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Firman Allah memampukan kami bersama-sama mengoreksi kehidupan kami sebagai cermin melihat diri kami, tidak hanya penampilan luar, tetapi bagaimana hati kami di hadapan Allah. Tolong dan bantu kami Tuhan, agar kami diutus menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami, kalau banyak kali kami mengecewakan hati Tuhan. Bapa di sorga, hari ini, di tengah-tengah jemaat Rama, baik yang ada di ruang virtual maupun kami yang ada di gedung gereja, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau mengenal sukacita kami, mengenal persoalan kami, mengenal pergumulan kami. Pegang tangan kami Tuhan, untuk bersama-sama mengaminkan kasih dan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Lengkapi sukacita dalam mengaminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur atas berkat-berkat yang diterima oleh jemaat-Mu. Lengkapi sukacita dalam hidup mereka. Kami bersama-sama bersyukur atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Romianto. Tuhan memberkati. Kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan tim kerja pemilihan Majelis Gereja periode 2022-2024. Tuhan memberkati tim yang terbentuk untuk mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Kami bersama-sama berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Vaksinasi COVID-19 yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat, Tuhan memberkati, agar dalam bersinergi bersama dengan pemerintah, majelis gereja dan seluruh jemaat di dalam mengangkat pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, pemberkatan dan peneguhan nikah kedua anak kekasih kami, Yermia Sulo dan Vera Melinda. Tuhan memberkati agar berlangsung dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk keluarga kami yang dalam suasana duka cita. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang kami sebutkan di hadapan-Mu maupun yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhanlah gembala yang baik. Biarlah seluruh jemaat, keluarga tetap dikuatkan dan dihiburkan di dalam Tuhan. Pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu Tuhan berkati. Pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat Tuhan berkati, agar tetap bergandengan tangan melayani sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Operasional jemaat Tuhan berkati, agar semua pelayanan berlangsung dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Semua jemaat-Mu yang tunduk di hadapan-Mu hari ini, sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, Tuhan, Engkau mengenal pergumulan masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal pegang tangan mereka dalam melangkah di tengah-tengah pergumulan karena virus corona. Kuatkan kami melangkah setahap demi setahap. Terima kasih untuk seluruh pelayanan hari ini, majelis gereja yang Tuhan pakai, yang bertugas, organis kantoria dan semua yang memberi diri melayani. Tuhan berkati. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan tambahan warta jemaat pada hari ini 29 Agustus 2021. Disampaikan bahwa pada hari Minggu 5 September 2021 pukul 11 akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Rama dengan agenda tunggal, pembahasan kriteria dan teknis pemilihan Majelis Gereja Jemaat Rama periode 2022 sampai dengan 2024. Sidang dilaksanakan secara onsite atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan kehadiran seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama serta ketua, sekretaris, dan bendahara OIG. Penekatan warta jemaat atau tambahan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu di masa PPKM level 4 pada hari Minggu 5 September akan diadakan atau dilaksanakan secara onsite tatap muka di gedung gereja dengan ketentuan ibadah dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6 pagi, pukul 9 dan pukul 17. Kehadiran warga jemaat yang digilir yakni kelompok 1 pada jam 6, kelompok 5 dan kelompok 9. Pada jam 9, kelompok 2, kelompok 6 dan kelompok 8. Pada jam 17 atau jam 5 sore, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 7. Sangat diharapkan warga jemaat mengikuti jadwal tersebut demi kebaikan kita bersama. Warga jemaat yang diizinkan di ruang ibadah adalah yang sudah divaksin lengkap 2 kali, yang dibuktikan dengan kartu vaksin. Jadi mohon kepada kita semua yang telah divaksin membawa kartu vaksin pada saat kita datang beribadah. Yang kedua, kebaktian syukur. Pada hari Senin 30 Agustus 2021 akan dilaksanakan kebaktian syukur di rumah keluarga Julius Timbang, kelompok 7 pada pukul 17 atau jam 5 sore. Dan yang ketiga, rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Yeremia Sulo dengan Vera Melinda akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 pukul 11 WITA. Kompokator kelompok 6 dan 7 dan pianis Tri Utami Samanta. Peserta ibadah yang hadir di gedung gereja dibatasi maksimal 30 orang. Yang keempat, persembahan ibadah minggu di rumah bagi jemaat yang beribadah di rumah. Persembahannya dapat diantar langsung ke gereja atau melalui majelis kelompok. Bila memungkinkan, persembahan dapat ditulis di amplop untuk peruntukannya
Pundi 1, Kas Jemaat Pundi 2, BPS Gereja Toraja Pundi 3 untuk diakonia jemaat, Pundi 4 untuk dana saling membantu. Yang kelima, tim kerja pemilihan majelis gereja sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas majelis gereja jemaat Rama periode 2019 sampai dengan 2021. Maka berdasarkan sidang majelis jemaat Rama tanggal 8 Agustus 2021 telah diputuskan tim kerja pemilihan majelis gereja jemaat Rama periode 2022 sampai dengan 2024 yang diketuai oleh Diaken Bapak Sutrisno. Nama-nama personil tim kerja dapat dilihat di Warta Jemaat pada tanggal 29 Agustus 2021. Yang keenam, vaksinasi COVID-19. Disampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang pertama COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 mulai pukul 8.00 WITA. Bagi yang sudah mendaftar namun belum melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga bagi anak-anak usia 12 tahun ke atas, agar secepatnya memasukkannya hanya yang memiliki KTP atau kartu keluarga yang akan dilayani. Yang ketujuh, PKBGT. Ibadah PKBGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 18 WITA. Penghimpun kelompok 2, Pelayan Pendeta Petrus Tangkialo. Demikian tambahan warta jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada dan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang terang dan bintang padaku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umat-Nya, rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada ibadah jam 9 ini. Mari kita pulang ke dalam keluarga, rumah tangga dan kehidupan kita untuk membawa firman Tuhan itu, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kidung Jemaat 338 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Menyebarkan terang dunia, banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta